Bukankah ini nyonya muda kita yang dulu sangat terhormat? Kenapa sekarang malah seperti anjing liar yang ditinggalkan oleh tuannya? Mengais nais perhatian dengan hina. Anjing itu masih menyenangkan hati tuannya. Sekarang nyonya muda. Bahkan lebih hina dari seekor anjing. Menjadi nyonya muda tidak puas. Di pesta, Malah memberikan kotak abu jenazah. Tidak heran Tien Chen memindahkanmu ke peternakan. Ting Shan. Bukan saya malas, hanya saja beberapa hari ini digigit nyamuk. Lukanya bernanah, saya merasa sangat tidak nyaman. Apa yang kamu berpura-pura menjadi istimewa? Kamu sekarang hanyalah orang yang tak berarti, tidak ada yang peduli hidup atau matimu. Saya, Chen Mingxuan, hari ini bersumpah kepada langit. Aku rela menjaga senyuman Nona Lin Yu sepanjang hidupku. Aku tidak akan membiarkan dia tersakiti. Tidak akan membiarkan dia terluka. Percayalah padaku. Kamu. Maukah kamu menikah denganku? Aku mau. Masih makan? Semua sudah melihat menantu perempuan keluarga Chen, kebanggaan. Cuma ditinggalkan oleh Pak Chen, sampah tak berguna. Akhirnya dikirim ke peternakan, biar aku didik. Panggil. Brosez-moi. Ayo minum. Jaga ternak yang baik. Avasi dia. Sudah seminggu berlalu. Gak tahu apa Lin Yu sudah cocok sama kehidupan di sini. Di sini alamnya indah sekali. Pasti dia tidak akan menderita di sini. Nanti kalau ibu sudah tidak marah, aku akan bawa dia kembali. Tuan Zhang. Di ladang, mengurus domba, kenapa dia tidak ada di sini? Tuan Chen. Sepertinya nyonya muda sekarang ini masih tidur. Kak Mingxuan, istrinya di sini hidup cukup nyaman. Ia juga. Lagi pula bahkan ulang tahun ibu mertua pun berani. Maaf, Kak Mingxuan. Aku seharusnya tidak bicara sembarangan. Hal tak tahu aturan seperti ini. Memang harus diberi hukuman keluar. Benar-benar keterlaluan. Kalau tidak diberi hukuman tegas, di mana keadilan keluarga? Menggembala domba. UR selalu rajin. Mungkin baru datang ke peternakan dan belum terbiasa dengan lingkungan. Mingxuan, kalau istrimu masih beristirahat, kita jangan mengganggunya. Pemilik peternakan menjaganya, pasti tidak akan tersiksa. Bagaimana kalau kita kembali dulu dan datang lagi beberapa hari kemudian? Bawa aku ke tempat tinggalnya. Baik. Pak Chen di sini. Mari. Di sini. Di sini saja. Zhang Shoucai. Ini. Kapan asrama karyawan kita jadi seperti ini? Melapor Pak Chen. Nyonya muda baru datang ke pertanian. Merasa tidak puas dengan kondisi asrama ini. Merusak cukup banyak barang. Saya benar-benar tidak punya cara lain. Hanya bisa meminta orang, malam-malam dari luar negeri, mengirimkan furnitur kesukaan nyonya muda. Nyonya muda juga bilang. Bilang apa lagi? Nyonya muda juga bilang, kalau saya tidak bisa menyelesaikannya Suruh orang memikat saya. Ini. Kak Mingxuan. Meskipun kakak ipar melakukan kesalahan, dia tetap istri muda keluarga Chen. Mereka pasti akan punya pertimbangan. Lin Yu, dengan cara ini, bagaimana aku harus menjelaskan ke ibu? Semua salahku. Aku yang terlalu memanjakannya. Zhang Shoucai. Mulai hari ini, tidak peduli dia istri saya, Chen Mingxuan. Kamu harus berlaku sama, jangan ada perlakuan khusus. Bantu dia mengenal pekerjaan di peternakan. Ya, baik. Tighter.
Gua suruh lu tidur. Mau apa? Siapa zinkin masak? Tayer. Pak Chen baru ke peternakan, khusus memberi pesan. Supaya Nyonya Muda lebih mengenal pekerjaan di peternakan. Harus adil. Semua orang sedang bekerja, masih berani tidur? Pakai baju sekarang. Ming Xuan baru saja datang. Dia di mana? Aku mau bertemu dia. Dengan kamu, orang rendahan ini, berani mau bertemu Tuan Chen? Tuan Chen sudah bilang, meskipun kamu Nyonya Muda keluarga Chen, istri Tuan Chen, juga harus diajar oleh saya. Tidak tahu cara membalas budi. Jangan harap bisa pergi dari sini. Ming Xian benar ke kem. Tidak ingin bertemu denganku? Kita sudah menikah 10. Kamu tak mau menanyakan kabarku? Bawa Nyonya Muda ke kandang domba. Saya mendidiknya. Lepaskan aku. Oh, Di mana Chen Ming Xian? Aku mau bertemu dengannya. Kamu juga pantas bertemu dengan, sebagai wanita yang ditinggalkan. Harus punya kesadaran sebagai orang, kamu cuma mainan yang sudah ditinggalkan Tuan Chen. Kalau Nyonya Muda kesepian, kami di sini, juga bisa memuaskan dengan baik, menggantikan Tuan Chen. Kenali siapa dirimu sekarang. Jangan cari masalah sendiri. Di mana Chen Ming Xian? Aku ingin dia menjelaskan. penjelasan. Bukankah kamu sedang mencari Tuan Chen? Aku di sini, akan kuberi kamu kesempatan, untuk puas. Diam. Hei Pak Chen, tenang saja. Saya sudah mengikuti permintaan Anda memastikan Nyonya Muda. Belajar berterima kasih dengan tulus, jangan khawatir, tidak. Terima kasih atas kerja keras saat tidak di peternakan. Kamu juga harus bekerja dengan sungguh. Siap, tenang saja Pak Chen. Saya akan mendidik dengan baik. Manajer Zhang, suara apa itu di sana? Kak Ming Xuan. Suara apa sih? Tidak ada. Pasti kamu terlalu lelah akhir-akhir ini, sampai berhalusinasi. Nyonya Muda, barusan dengarkan. Pak Chen tadi khusus bilang, suruh aku bimbing kamu dengan benar. Ming Xian. Apa benar kamu sudah tidak mencintaiku lagi? Ajari Nyonya Muda aturan di peternakan. Baiklah. Lari dong, berhenti. Tolong. Jangan lari, berhenti. Lari aja. Bawa dia pergi. Cepat. Jalan. Jangan lari, berhenti. Lari terus, biarin, hari ini gue bikin lo lari sampai puas. Nggak boleh nyerah sekarang. Gue harus kabur dari sini. Hanya dengan melarikan diri kita punya kesempatan untuk balas dendam. 3 bulan kemudian. Kior. Kau bilang. Apakah kakak iparmu suka Leontin Giok ini? Entahlah. Bagaimana kemajuan belajarnya beberapa bulan terakhir? Diberikan oleh Kak Ming Xuan. Kakak ipar akan menyukainya. Kupikir begitu. Kakak ipar pasti lebih dewasa sekarang. Pak Chen. Jalan di depan susah dilewati, mobil nggak bisa lewat. Siang-siang begini nggak ada orang sama sekali. Kemana semua orang? Ayo jalan. Kita lihat kakak iparmu dulu. Oke. Bos. Tetap kamu yang paling ahli mengajari. Memang cocok disebut pelatih hewan veteran. Dalam 3 bulan singkat ini, kamu udah berhasil ngajar istri muda. Istri muda atau nona besar manapun, kena didikan gue, tetap harus nurut. Bos, gue salut sama lo. Ayo minum. Ayo. Makan. Makan-makan. Mari kita ambil paha kambing ini, bikin dia ngiler. Bagus, ide yang bagus.
Nyonya kecil sedang makan. Daging kambingnya empuk, Juichi. Mau makan gak? Sini. Coba kamu tirukan suara. Kalau kamu bisa, aku kasih daging kambing ini buat kamu. Gimana? Aku gak bisa mati sekarang. Aku harus terus hidup. Suara apa itu di sana? Cepat makan, nanti nggak kebagian. Mau coba makan? Kalian lagi ngapain? Lin Yu. Mingxian. Akhirnya kamu datang. Maaf, aku terlambat. Akhir-akhir ini apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kamu jadi seperti ini sekarang? Mereka memanfaatkan saat kamu tidak ada. Tidak. Jangan takut. Suami datang sekarang. Suami akan membelamu. Sang Shoucai. Sebenarnya apa yang terjadi? Siapa yang membuat Lin Yu terluka? Berikan aku penjelasan. Kalau tidak, jangan harap ada yang senang. PAK Chen. Saya difitnah, Pak Chen. Nyonya muda mogok makan dan nekat tinggal di kandang kambing. Dia bahkan melukai dirinya sendiri untuk mengancam kami. Luka di tubuh Nyonya muda, itu dia buat sendiri. Benar, begitu. Tidak seperti itu. Dia setiap hari memukul dan memarahi saya dia bahkan memaksa saya makan dan tidur bersama domba. Makan dan tidur bersama domba, sungguh hebat. Sang Shoucai. Apa kamu ingin mati? Chen. Direktur Chen, dengarkan apa yang saya katakan semuanya benar-benar terjadi. Mana berani saya Iya. HP. Di HP bawahan ini, ada bukti Nyonya muda, berpura-pura gila. Berapa kali aku bilang, aku nggak suka makan makanan desa yang kotor. Aku mau makan lobster sama abalone. Kalau nggak, tunggu Mingxuan datang. Kakak ipar, meski makanan ini tidak sesuai selera, kamu tidak bisa menggunakan posisimu. Begitu saja. Video ini. Tidak seperti itu. Video ini palsu. Mingxian perkial, aku tidak melakukan itu. Tapi, Kak Mingxuan, ibu muda adalah nyonya keluarga Chen dan juga istri Anda. Walaupun diberi 100 keberanian, mereka tidak akan berani mengganggu ibu muda, bukankah begitu? Benar sekali. Saya jamin dengan nyawa saya. Video itu pasti asli. Tuan Chen. Saya. Mendidik ibu muda dengan perhatian. Tapi dia malah. Pak Chen, lihatlah. Pak Chen, Lihatlah. Istrinya. Kenapa kamu bertindak keras? Tidak seperti itu. Mingxian. cukup. Aku tahu kamu tidak senang saat aku mengirimmu ke peternakan. Tapi aku berharap kamu belajar mengikuti aturan. Tunjukkan perilaku baik di depan ibu. Kamu tidak bisa mengerti aku sedikit? Dalam 3 bulan yang singkat ini. Bagaimana bisa berubah seperti ini? Mingxian. Di hatimu, apakah aku pembohong penuh kepalsuan bagimu? Kamu tidak mau percaya aku? Percaya. Sekarang bukti sudah ada di depan mata, kamu masih mau membantah? Sampai sekarang kamu masih bohongi aku, sama sekali gak sadar betapa tidak masuk akalnya kelakuan kamu. Kamu sungguh mengecewakan aku. Bahkan kamu juga merasa mereka itu korban fitnah. Kalau bukan begitu, lalu apa? Aku tahu. Kamu pikir ada aku. Karena kamu istri Chen Mingxuan, tidak ada yang berani macam-macam. Tapi itu bukan alasan buat melukai orang lain. Mulai sekarang, tunggu sampai kamu benar-benar sadar kamu salah. Baru kapan boleh pergi. Kalau tidak, tetap di sini selamanya. Mingxian. Kakak ipar. Jangan begitu. Mingxuan sedang marah sekarang. Bagaimanapun dijelaskan, dia tidak akan percaya. Benar. Video tadi barusan. Itu adik sengaja bayar orang untuk buat. Kakak ipar, kamu suka nggak? Dasar bajingan. Kakak ipar, kamu sedang apa ini? Adik habiskan total 3 juta untuk kamu, loh. Pak Zhang, sini. Kakak iparku aku serahkan ke kamu. Kamu harus benar-benar jaga dia untukku. Tenang saja. Bawa Nyonya muda pergi. Chen Mingxian.
Menepi. Chen Mingxian. QR. Apa aku tadi ngomong terlalu keras? Mungkin terlalu berlebihan? Kak Mingxuan, kamu peduli kakak ipar. Ingin cepat bawa dia pulang ke rumah. Tapi bukankah video itu sudah kamu lihat? Tanpa menyatakan sikap, bawahan akan merasa kecewa. Pasti. Kakak ipar juga pasti mengerti maksud baikmu. Lin Yu, jangan salahkan aku. Ini juga demi kebaikanmu. 3 tahun kemudian, terima kasih ibu mertua atas anak laki-lakimu. Bukan begitu, Mingxuan. Dia tiap hari memukul dan memaki dengan Dan memaksa saya makan dan tidur bersama kambing. Kenapa hari ini belum menyentuh makanan? Apa makanannya kurang sesuai selera kamu? Iya, Mas Mingxuan. Kalau kamu nggak suka, aku bisa minta pembantu bikin ulang. Ini musim panas ketiga. Di peternakan gak ada kabar dari Lin Yu. Sekarang dia baik-baik saja atau enggak? Apakah dia pakai baju hangat? Mas Mingxuan, tenang. Kakak ipar makanannya enak banget. Tempat tinggalnya sudah aku suruh renovasi. Hangat di musim dingin, sejuk di musim panas. Kakak, Bagus, bagus sekali. Lin Yu. Sekarang? Apa hidupmu baik-baik saja? Selama 3 tahun ini, kamu tidak pernah melihatku lagi. Chen Mingxian. Pengurus Wang. Kandang domba ini berantakan sekali. Baunya menyengat, tapi tetap datang ke sini. Takut mangatori mata Anda. Pak Zhang, kepala peternakan. Kenapa jadi seperti ini? Anda menyuruh saya membawanya. Bagaimana saya harus menjelaskan ini? Pak Wang, kepala rumah tangga, Anda belum tahu. 2 tahun lalu Tuan Chen pergi. Nyonya muda selalu marah pada Tuan Chen. Merendahkan diri sendiri. Sudah 3 tahun penuh. Bawa nyonya muda ganti baju. Jangan sentuh aku. Pak Sang, kepala nyonya muda ini. Mungkin nyonya muda masih marah pada Pak Chen. Biar saya coba saja. Jangan mendekat. Aku sudah belajar membalas budi ibu. Tahu aku salah, jangan pukul. Nyonya muda. Apa yang Anda lakukan ini? Mereka datang untuk menjemput pulang. Apakah mungkin Anda ingin tinggal di sini selamanya? Pulang ke rumah. Aku bisa pulang ke rumah? Lepaskan aku, mau pulang. Aku nggak mau tinggal di sini. Pulang. Pulang nanti tahu apa yang harus dikatakan dan nggak, ya? Kamu pasti ngerti. Kalau nggak mau dibawa ke sini lagi, kamu harus patuh. Jangan sampai Pak Chen tahu, dengar nggak? Pak Wang. Sudah 3 tahun gak ketemu. Nanti kalau Lin Yu pulang, aku pasti akan menebus semuanya dengan baik. Pulang, pulang. Pulang. Yuo. Biar ibu lihat kamu baik-baik. 3 tahun ini pasti kamu menderita. Kenapa kamu jadi seperti ini? Jangan mendekat. Sudah belajar membalas budi. Aku tahu aku salah. Tolong jangan pukul aku. Yuo. Kim. kakak ipar, kamu sedang apa? Bibi dengan tulus peduli, Pak. Kenapa kamu bisa bertindak? Kakak Mingxuan memaafkanmu, jangan buat keributan lagi. Lin Yu, aku tidak ingin bahas kejadian lalu. Kamu masih marah padaku. Karena kamu sudah kembali. Jangan terus-menerus membuat keributan lagi. Chen Mingxian. Masih berpikir aku berlebihan. Semuanya salahku. Kalau kamu tidak percaya, maka aku akan membuktikannya padamu. Jangan pukul, aku tidak akan membantah lagi, akan melakukan apa saja. Aku akan minum sekarang, Lin Yu. Kamu ini, Susu kambingnya enak sekali, Mingxian. Aku belajar balas budi kepada orang tua, Mingxian. Mingxuan, aku belajar balas budi pada aku bersumpah, aku akan jadi istri yang berbakti. Kumohon padamu. Yuer. Bawa aku pulang. Yuer. Apa yang sedang kamu lakukan? Cepat bangun. Ini.
Kakak ipar, Ming Xuan sudah memaafkanmu. Kamu tidak perlu pura-pura lagi. Lin Yu. Aku tahu 3 tahun ini kamu tertekan, tapi kamu juga tidak bisa. Sikapmu hanya akan membuat orang lain semakin kecewa. Bangun dulu. Masalahnya kita bicarakan, oke? Ayo. Chen Mingxian. Kamu benar-benar masih berpikir semua penderitaan yang dialami. Pura-pura Sandawara, jangan mendekat, jangan pukul aku. Aku belajar berterima kasih tulus. Lin Yu. Berhenti membuat keributan. Bagaimana agar kamu puas? Mingxian. Jangan begitu, kamu menakuti Yuer. Kak Ming Xuan, kalau terus seperti ini tidak ada solusi, lebih baik kirim dia kembali saja. Tidak, itu tak bisa. Ini kamu. Semua gara-gara kamu. Aku akan bunuh kamu. Orang bermargalin. Kamu sudah gila. Deserdong, Cukup. lepaskan aku. Semua ini salah dia. Aku akan bunuh dia. Jangan bikin keributan lagi. Kamu. Maaf. Aku tidak sengaja. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Brengsek. Jangan salahkan aku. Where? Ada apa ini? Bagaimana luka di tubuh Yuer itu terjadi? Aku suruh mereka merawatmu dengan baik. Yuer, katakan, asal luka-luka di tubuhmu? Siapa yang melakukannya? Wanita ini apakah berpura-pura gila? Tidak boleh. Tidak akan kubiarkan dia ungkapkan kebenaran. Kak Ming Xuan, sebenarnya, Kepala Lapangan Zhang sudah memberitahuku sebelumnya. Istrimu selalu menyakiti diri sendiri di malam hari. Aku takut sedih, jadi tidak memberitahu. Maafkan aku tidak seharusnya menyembunyikannya. Aku harus mengatakan Apa? awal. Luka di tubuh Yuer adalah luka yang dia buat sendiri. Yuer, kenapa melukai diri seperti ini? Jika ingin pulang, beritahu aku kapan saja. Kenapa? Kenapa melakukan hal yang menyakiti diri sendiri? Chen Mingxian, kamu memilih percaya kebohongan Shen Qiu. Mempercayai apa yang kamu lihat dengan mata sendiri? Bagaimana? Adik perempuan Shen Qiu, sekarang baru merasa bersalah ya. Kamu menyuap Zhang Shoutai dulu untuk menyiksa aku. Kamu jelas nggak sepolos. Menyiksa. Yuer. Sebenarnya ada apa ini? Kakak ipar, kenapa menuduh adik perempuan? Kak Ming Xuan, tumbuh besar denganmu sejak kecil, tidak berani injak seekor semut. Bagaimana bisa melakukan hal seperti ini? Yuer. Kakak ipar, aku tahu kakak ipar tidak suka. Karena kejadian saat perayaan ulang tahun, ada dendam terhadapku. Kalau kakak ipar ingin aku mengakuinya. Kalau begitu biarkan Qiu mengaku. Qiu sejak kecil penakut. Chen Qiu, haruskah aku mengatakan ini langsung? Chen Qiu, haruskah mengatakan langsung? Kalau kakak ipar begitu benci pada Qiu akan meninggalkan keluarga Chen. Aku hanya berharap kakak ipar tidak menyulitkan Ming Xuan. Yuer, kakak iparmu bukan bermaksud begitu. Dia tidak ingin mengusirmu. Yuer pasti salah paham. Iya, Yuer. Ada kesalahpahaman. Legibula. Cewek adik perempuan Mingxian. Dia tak mungkin melakukan itu. Kesalahpahaman? 3 tahun terakhir semua penderitaan aku alami. Apakah itu dikatakan sebagai kesalahan Chen Mingxian? Tidak bisa melihat kepalsuan wanita ini. Hari ini, aku akan membuatmu melihat dengan jelas. Yuer, Jangan pukul aku tahu aku salah. Aku belajar membalas budi orang tua, aku akan minum sekarang. Enak. Yuer. Jangan kayak gitu. Kalau ada kurang dari saya, boleh marah atau pukul. Wanita ini beneran gila atau cuma pura-pura? Kak Ming Xuan, kakak ipar, dia gila ya? Kalau enggak, kenapa bisa melakukan hal aneh barusan? Qiu kenal institusi top luar negeri untuk kesehatan mental. Bagaimana kalau antar kakak ipar untuk memulihkan diri? Setelah tubuhnya pulih, baru kita bawa kembali. Lepaskan aku. Lin Yu, jangan ribut. Tidak mau. Aku tidak mau meninggalkan Mingxian. Aku belajar membalas budi orang Mingxian. Jangan tinggalkan aku. Maafkan aku, Yuer. Semua salahku. Aku tidak menjaga kamu dengan baik. Tenang saja. Aku tidak akan pernah membiarkan kamu pergi lagi. Jangan bicara soal dikirim ke luar negeri. Nanti aku panggil ahli kesehatan jiwa dari luar negeri. Bantu nyonya muda masuk dan ganti baju. Yuer, tenang. Berapapun hargaku bayar. Aku akan menyembuhkan penyakitmu. Aku ingin tahu apa yang terjadi selama 3 tahun aku pergi. Sebenarnya apa yang terjadi? Yuer tahu kamu akan pulang. Yuer bangun pagi untuk masak makanan kesukaanmu.
Ming Xuan, mau bilang apa tentang ini? Iparmu sudah pulang. Sebagai adik, sudah menjadi tugas aku. QR ini dari kecil memang bijaksana. Selama bertahun-tahun kamu gak di rumah, dia urus semuanya sangat rapi. Dia kadang kepikiran kamu. Apa kamu baik-baik saja di peternakan? Rindu, iya. Setiap saat, Khawatir di peternakan. Hidupku terlalu baik di sana. Kalau aku jatuh, mungkin dia baru akan... kakak ipar, QR khusus memasak sup ayam ini untukmu. Ayo. Supaya badanmu lebih sehat. Sup ayam. We're paling suka sup ayam. Sup ayam enak. Bahkan rumput laut juga dihancurkan. Kalau bukan karena alergi terhadap rumput, benar akan sesuai keinginanmu. Baiklah. Karena kamu ingin beraksi, ingin lihat aku alergi sampai sesak napas, aku akan bermain sampai selesai denganmu. Kenapa wanita ini tidak minum? Apakah dia menyadarinya? UR, kenapa? Nggak suka, ya? Kalau nggak suka, nggak usah diminum. Suka. UR paling suka minum ini. Kakak ipar, minum pelan. Kuahnya banyak, jangan kesedap. Perempuan, minumnya begini. Paling bagus kalau diminum sampai habis. UR, baju bermerek baruku ini. Gaun edisi terbatasku. Nggak boleh kena minyak. Kotor, semuanya jadi kotor. QR, kamu nggak apa-apa kan? Ming Xuan, Kak. Gaun edisi terbatas ini kan hadiah ulang tahun darimu. Sekarang ada noda minyaknya. Gimana bisa dipakai lagi? Ini hadiah dari Ming Xuan untuk QR. Istrimu sedang tidak enak kondisi, dia tidak sengaja. Hanya sebuah gaun saja, begini saja. Besok aku biarkan pengurus rumah tangga beli gaun baru untukmu, sebagai ganti. Aku tahu, Kak Ming Xuan, kamu yang paling baik ke QR. QR, Kak Ming Xuan. QR hampir lupa. Kakak ipar sudah pulang. Kakak ipar tidak ada, QR sudah terbiasa. Maaf. tidak apa-apa, kamu seperti adik perempuan sendiri. Kakak iparmu tidak akan marah karena hal ini. Chen Mingxian, kamu anggap dia sebagai adik, tapi dia justru ingin kamu jadi suaminya. Geli sekali. Geli banget, Kenapa? UR, gatal sekali. Ada APA? UR, kamu kenapa? Biar aku lihat. Astaga, kenapa peneruam? Rumput lot. Dinasi UR alergi rumput laut, dilarang makan. Iya, rumput QR, rumput laut di nasi, kamu tambahkan? aku sudah tanya kamu waktu itu. Aku nggak tahu kakak ipar nggak bisa makan rumput laut. Aku mau bikin nasi bergizi, biar kakak ipar lebih sehat. Kalau tahu kakak ipar alergi, aku nggak akan masukin. Aku nggak sengaja. Aku beneran nggak tahu. Aku hampir nggak bisa napas lagi. Cepat antar aku ke rumah. Kenapa diam? Antar ke rumah sakit, cepat. Cepat ke rumah sakit. Lin Yu, kembali ke keluarga Chen bukan jaminan hidup enak. Semua yang kamu miliki. Aslinya milikku. Apa yang kamu curi dariku, akan aku ambil kembali dengan tanganku sendiri. UR, kamu pasti tidak apa-apa. Salahku. Aku lupa kamu tidak bisa makan rumput laut. Ini semua salahku. Ini semua salahku. Ming Xuan, kakak, jangan sakiti dirimu. Istrimu akan baik-baik saja. Dia pasti selamat. Semua ini karena aku. Aku yang menyebabkan ini terjadi padanya. Iya, Ming Xuan. Tenanglah. UER pasti tidak apa-apa. Dokter, bagaimana? Istri saya bagaimana? Dia baik-baik saja, kan? Pasien tidak dalam bahaya. Untung membawanya tepat waktu. Kalau terlambat 1 menit saja, akibatnya sulit dibayar. Baik. Terima kasih, dokter. Tidak apa-apa. Kamu suami pasien. Iya, saya. Istrimu minta masuk sendirian. Ada hal penting dibicarakan. Hal penting? Pesan saya sampaikan. Masuk atau tidak, Ming Xuan, yang itu. Kakak ipar baru saja sadar. Saatnya istirahat. Kamu jangan ganggu dia, biar aku yang pergi. Aku ini cewek, lebih gampang diurus.
Seluruh tubuhku penuh bekas luka lama akibat cambukan. Apa bilangnya alergi makanan? Jelas-jelas ini penyiksaan. Coba kamu ulangi lagi. Barusan kamu bilang apa? Coba kamu ulangi lagi. Barusan kamu bilang apa? Bang Mingxuan, kamu pasti salah dengar. Dokter, dia terlalu lelah, jadi salah. Begitu. Ini bukan urusan, silakan Anda lakukan pekerjaan. Katakan jelas. Apa yang terjadi pada istri saya? Meng Xuan, tenang dulu, lepaskan tangan. Di rumah sudah pukul istri. Datang rumah sakit pamer kekuasaan, kamu tahu tidak kalau istrimu punya 127 bekas cambuk? En pas bécasse et Kikan. Sebagai suami, Kamu benar-benar tidak tahu? Le Pascan. Aini. Apa yang terjadi? Ada apa ini? Ming Xian, cepat masuk dan lihatlah. Kak Mingxuan, Ada apa sebenarnya? UR. Kamu bagaimana? Masih sakit tidak? Ada yang tidak nyaman? Chen Mingxuan, UR. Jangan terlalu emosional. Minum air dulu. Pelan-pelan bicara. Chen Mingxuan. Kamu tahu tidak? Di hatiku, Kamu itu. benar-benar bodoh yang menyedihkan. UR. Apa yang kamu bicarakan? Aku kok nggak paham ya? Barusan dokter bilang, luka di tubuhmu ini. Apa sebenarnya yang terjadi? Selama 3 tahun ini, setiap hari aku pikirkan. Seberapa bodohnya kamu? Sampai nggak bisa lihat? Semua ini cuma trik dari Shen Qiu. QR. Apa kamu tahu? Semua luka ini Adalah perbuatan Shen Qiu. Semua luka ini Adalah perbuatan Shen Qiu. UR. Aku jawab telepon dulu. Bos Chen, masalah besar. Cepat ke peternakan. Ada apa? Bicara pelan-pelan. Peternakannya kebakaran. Kamu bilang apa? Kebakaran? Api semakin besar. Ribuan sapi dan domba di peternakan terjebak api, tidak bisa keluar. Pak Chen, cepat kembali, bawa orang untuk kendalikan api. Aku segera ke sana. UR. Peternakan kebakaran, harus pergi. Jika api menyebar menyebabkan kebakaran di hutan, Chen keluarga tidak akan bisa menanggung akibatnya. Tunggu aku. Kak Mingxuan, wajahmu pucat banget. Ada masalah apa? Peternakan kebakaran bisa menyebabkan kebakaran hutan. Aku harus segera ke sana. Kamu bilang apa? Peternakan kebakaran. Ya ampun, hari ini anginnya kencang banget. Kak Mingxuan, mau ditemani ke sana? Kamu jaga UR di rumah sakit. Ibu. Sudah familiar dengan bentuk lahan, nanti kalau pemadam kebakaran datang, jelas. Baik, cepat pergi. Kak Mingxuan, kalian pergi tenang saja. Rumah sakit di sini, kakak ipar pas. Baik, kami pergi. Cepat pergi. Lin Yu. Kak Mingxuan dan tante aku suruh pergi. Aku mau lihat siapa lagi yang bisa menyelamatkanmu. Kenapa kakak batu parah? Apa karena di peternakan minum susu kambing terlalu banyak? Sampai rusak paru-paru. Siapa yang mengizinkanmu keluar? Kakak ipar, kenapa galak banget sih? Mas Mingxuan kan udah pesan khusus. Supaya aku jaga baik-baik kakak ipar. Wah, kakak ipar semangat lihat aku. Ayo. Minum air hangat lebih banyak, biar lebih tenang. Kakak ipar, maaf, nggak sengaja. Kakak ipar bakal marah sama aku nggak? Wanita.
Di depan Ming Xuan kelihatan baik-baik saja. Sekarang kenapa tidak pura-pura lagi? Cuma segitu kemampuanmu? 2 tamparan ini. Tidak sebanding dengan penderitaan 3 tahun ini. Yang hanya 1/10 dari yang aku rasakan. Mulut kakak ipar memang keras ya. Sepertinya Tuan Zhang dan yang lainnya belum berhasil melatihmu dengan baik. Ming Xuan baru saja pergi. Kamu langsung tidak sabar masuk ke sini. Kenapa? Cepat sekali kehilangan kendali. Kamu takut ya? Kelihatannya. Kamu selain pura-pura kasihan. Dan pakai cara licik saja. Tidak ada kemampuan lain. Sayang sekali. Kamu sudah berusaha sekuat tenaga. Ming Xuan selamanya tidak akan pernah mencintaimu. Kamu bohong. Kak Ming Xuan paling mencintaiku. Tidak ada yang bisa merebutnya dariku. Kakak. Menurutmu, Ming Xuan kembali dan melihat kamu sudah bertiga. Kira-kira, dia akan meneteskan air mata untukmu. Apa yang kau lakukan? Di sini rumah sakit. Pergilah dengan tenang. Aku akan menjaga Ming Xuan dengan baik untukmu. Seperti 3 tahun ini. Saat kau tidak ada. Setiap malam. Tidak, aku belum membalas dendam. Aku tidak bisa pergi sekarang. Siapa? Siapa yang akan menyelamatkanku? Apa yang sedang kau lakukan? Aku. Dokter. Cepat, tolong selamatkan. Saat masuk, masker oksigen dilepas. Cepat selamatkan dia. Perbuatan yang tidak tahu malu. Harus dihukum sesuai aturan keluarga. Tidak punya hati nurani. Jika tidak dihukum tegas, di mana keadilan dan aturan keluarga? Kirim istri ke peternakan di desa. Belajar tentang rasa syukur dan kehormatan. Kalau tidak bisa belajar, jangan pernah kembali. Bawa pergi. Jangan. Ming Xian Chen Ming Xian. Ada reaksi. 1 bulan kemudian, QR, waktu itu untung ada kamu. Kalau bukan karena kamu, istrimu mungkin. Kakak Ming Xuan, jangan bicara seperti itu. Semuanya salahku karena tidak menjaga kakak ipar. Kalau saja aku lebih cepat menyadari, kakak ipar tidak akan melakukan hal bodoh itu. UR. Ming Xuan kakak. Kakak ipar kambuh lagi penyakitnya. Dan dia sendiri yang melepas masker oksigennya. Semuanya salahku. Kalau saat itu aku bisa pergi lebih lambat. Kakak iparmu tidak akan begitu. Kak Ming Xuan, bagaimana ini bisa salahmu? Chen Ming Xuan, ternyata dalam hatimu aku hanyalah seorang gila yang hanya bisa mencari mati sendiri, ya? Kebakaran ini bagus. Menghabiskan sisa cinta 10 tahun pernikahan kita. Oh ya, Kak Ming Xuan, besok itu ulang tahun Bu. Kamu tadi bilang mau ajak kakak ipar pergi beli hadiah, kan? Ulang tahun? Kak Ming Xuan, gaun pesta ini bagus untuk QR? Lumayan bagus. Ibu ini punya selera yang hebat. Gaun pesta koleksi terbatas edisi Desain tinggi kelas A. di seluruh dunia cuma ada satu. Dipakai Anda, seperti bidadari turun ke bumi, berdiri di samping suami, pasangan serasi. Anda salah paham. Dia adik saya. Yang itu, baru istri saya. Oh ja, die begitu. Istri tampak. Berkarisma sekali. Wanita ini. Jika selamat, apa untungnya? Lihat keadaanmu.
Orang luar pikir aku istri Mas Mingshuan. Apa yang bisa kamu gunakan untuk... Gaun ini, tolong kemas. Saya beli dan hadiahkan untuk istri. Baik, tentu saja. Kak Mingshuan. Besok itu ulang tahun Tante. Tapi QR bahkan belum punya gaun yang layak. Gaun itu ukurannya pas untuk QR. Aku juga mau. Tapi, Kak Mingshuan, kondisi kakak ipar sudah terlihat. Dokter bilang dia harus istirahat. Besok acara ulang tahun. Banyak orang dan berisik, kakak ipar tidak bisa ikut. Bagaimana kalau? Lebih baik biarkan QR pakai baju ini, kalau kakak tahu, dia pasti tidak masalah. baiklah. Kalau kakakmu tidak bisa pakai, berikan saja ke kamu. Kak Mingshuan, QR tahu kamu selalu yang terbaik untuk aku. Berkilau banget. UR paling suka gaun yang berkilauan. Mingshuan. Belly. Wear mau. Iya, Rok aku. Rok aku. Kakak ipar, kasih rok ini ke aku. Edisi terbatas hanya satu di dunia. Versken. Jangan sampai rusak. You suka yang berkilau. Imau. Kak Mingshuan, lihat dia. Gaun pesta ini, janji membelikan untuk QR. Kalau ipar suka, beli saja satu lagi, kan mudah. UR, dengarkan aku. Berikan gaunnya kepadaku. Tidak mau. UR mau yang ini. Kak Mingshuan, dulu itu kakak ipar yang mengotori baju QR. Kamu sudah janji sama QR untuk membelikannya lagi yang baru. Sekarang, karena kakak ipar suka. Itu. Kalau begitu, biar QR saja yang tidak mendapatkannya. Hanya saja besok adalah ulang tahun Bibi. QR. UR. Besok adalah ulang tahun ibu. QR tidak punya gaun yang layak. Gaun ini. Bagaimana kalau diberikan saja untuk QR? Tinggal 3 langkah lagi. Sudah hampir sampai. Mingshuan, Sebenarnya kamu mau tunjukkan apa? misterius banget. Tiada AA. Suka nggak? Hari ini ulang tahunmu. Aku tahu kamu suka benda yang berkilauan. Berlian-berlian ini, yang indah seperti langit berbintang. Aku butuh waktu sebulan penuh untuk mendapatkannya. Cekeh. UR. Asal kamu suka. Meski itu bintang di langit. Aku juga akan memetiknya untukmu. UR, kalau suka. Nanti aku. UR. Roknya kotor. Jenggon lagi. Meniknya sida lepas UR tidak saka. Pakaikan saja ku anjing. Pakaikan ke anjing. Bro Mingshuan, lihat ini. Berlian di atasnya sudah pada lepas. Gimana mau dipakai? Chen Mingshuan. Kau berutang padaku. Kau tidak akan pernah bisa membayarnya. Pengacara Li, video 3 tahun lalu itu sudah ditemukan. Nona Lin, dipulihkan. Rekaman CCTV saat Shen Qiu menukar hadiah ultah Anda baru dikirim ke ponsel Anda. Baik. 3 tahun. Segal pingginan yang aku terma. Kini. Saatnya untuk mengakhirinya. Nyonya Chen tiba. Lama tak berjumpa, Nyonya Chen tetap memesona seperti dulu. Hari ini, auranya bahkan lebih menawan. Semoga Nyonya Berbahagia seperti laut luas dan tersenyum ceria. Terima kasih atas perhatian kalian berdua. Hari ini, kesediaan kalian hadir adalah kehormatan besar bagi saya.
Terima kasih kalian. Nyonya muda kembali dari peternakan setelah 3 tahun balas budi. Pasti. Jadi lebih berbakti dan pengertian. Hari ini pesta ulang tahun. Kenapa dia tidak kelihatan? Benar juga. Yuer, Mohon maaf ya, bukan karena kakak ipar tidak mau datang. Hanya saja, kembali dari peternakan. Dia mengalami gangguan mental, jadi memang tidak cocok menghadiri ulang tahun hari ini. Apa? Gangguan mental? Ponchen. Nona Shen, benar, Nyonya muda. benar. Yuer perlu istirahat, tidak cocok untuk hadir. Iya. Kalau saja dulu dia tidak melakukan hal yang begitu tidak sopan saat ulang tahun Nyonya tua. Mana mungkin dia dikirim ke peternakan. Dia sudah kembali, tapi tidak mau mengikuti acara. Menurutku sih, Ini bukan masalah mental, jelas dia tidak mau merayakan ulang tahun Nyonya tua. Tidak datang juga bagus. Supaya tidak membuat malu keluarga Chen dan merusak ulang tahun Nyonya tua. Perempuan kembali ke keluarga Chen percuma. Tetap seperti anjing terlantar yang dibuang oleh Kak Mingshuan. Dibuang di rumah. Bibi, pesta ulang tahun segera dimulai. Mari naik ke atas panggung. Iya. Kami naik dulu. Nyonya muda keluarga Chen tiba. Putri keluarga mana ini? Begitu cantik memesona. Kenapa belum pernah melihat sebelumnya? Kamu Tulia, barusan nggak dengar? Yang dulu dikirim Chen Mingxuan ke peternakan. Belajar Istri muda Chen, Lin Yu yang penuh terima kasih. APA? Yuer, kamu bukan? Yuer. ibu. macet di jalan, jadi terlambat. Ayo, saya antar ibu dulu. Wanita sudah dikunci di room. Kenapa tidak terus berpura-pura? Pak Shen. Barusan Anda bilang Nyonya muda ada masalah mental. Tapi kelihatannya jelas dia tidak bermasalah sama sekali. Iya. Nyonya muda ini kelihatannya baik-baik saja, kenapa dia bisa gila? Bukan begitu. Setiap hari memegang cambuk, memukul dan memaki. Dia paksa saya makan dan tidur dengan domba. Chen Mingxian. Tahukah kamu? Di hati saya, kamu adalah seorang bodoh yang sebenarnya. Orang malang yang menyedihkan. Kegilaan Yuer sebelumnya. Hanya pura-pura saja. Kata-kata dia bilang dulu. Apa itu semua benar? Yuer? Benarkah apa kakak iparmu bilang? Apa itu benar? Mingshuan Ge. Apa yang kau lakukan? Kau menyakiti QR. Yuer, kamu jujur saja sama aku. Apa yang dikatakan kakak iparmu, benar? Apa ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku? Kak Mingshuan. Kita tumbuh besar bersama. Kapan Kiu pernah membohongimu? Kalau Kiu ada yang Melakukan kesalahan. Kak Mingshuan bilang saja, Kiu akan perbaiki. Kenapa begitu? Tidak percaya Kiu? Tidak. Bukan seperti itu. Seharusnya aku tidak marah padamu. Itu tadi karena aku terlalu impulsif. Aku tidak bisa mengontrol emosiku. Iya. Yuer. Penyakitmu benar-benar sudah sembuh. Iya, Bu, cepat duduk. Sembuh itu bagus. Nanti makan yang banyak ya, biar badanmu cepat pulih. Kakak ipar, kamu sadar juga. Selama ini aku khawatir. Sampai ada beberapa helai rambutku yang jadi putih. Quarter? Aduh, acting Mimaya Kinken. Kamu nggak bisa terus acting lebih lama lagi.
Tapi tetap harus berterima kasih pada adik QR yang merawat dengan perhatian. Kalau bukan karena perawatanmu aku, kakak perempuan, tidak akan sembuh secepat itu. Kakak ipar, jangan sungkan. Kita keluarga, merawat sepenuh hati. Memang sudah seharusnya begitu. Perempuan, pura-pura saja. Mau lihat, kamu bisa bangga sampai kapan? UR. Katakan sebenarnya. Apa penyakitmu cuma sandiwara? Luka-luka itu. Kata-kata itu. Apa semuanya memang benar-benar nyata? Mingxian. Ini UR pas banget. Kenapa kamu bicara begitu? Jawab aku. Jawab aku. Chen Mingxian. Aku pernah kasih kamu banyak kesempatan. Memilih untuk terus tidak percaya. Semua sudah terlambat. Luka itu semua dibuat sendiri olehku. Video sudah lihat sendiri, kan? Tentang kata-kata itu, tidak ingat pernah mengatakan. Kenapa? Apa aku pernah bilang sesuatu yang istimewa? Tidak ada. Yang penting kamu sudah sadar. Perempuan ini, Kamu bermain trik apa? Berpura-pura gila selama 3 tahun. Sekarang pura-pura hilang ingatan di sini. Waktunya tiba, izinkan saya memperkenalkan bintang utama. Ketua Grup Chen, Nyonya Ju, semoga hidupmu sepanjang samudra. dan panjang umur seperti gunung selatan. Hidup bahagia layaknya surga. Hari ini, tamu terhormat saya angkat gelas ini untuk semua yang hadir. Atas dukungan dan bantuan selama bertahun-tahun kepada Grup Chen. Terima kasih banyak. Ibu tua, ini ginseng langka yang disimpan ayah saya selama 30 tahun, dengan khasiat luar biasa hingga dapat menyelamat. Saya persembahkan untuk Nyonya tua sebagai penambah kesehatan. Terima kasih. Calumini. Disebut Bintang Langit Malam, dirancang oleh desainer Italia, dengan 108 berlian Afrika Selatan. Melambangkan keberuntungan dan kesempurnaan. Kalian berdua benar-benar perhatian sekali. Bibi. Sebenarnya, QR juga sudah menyiapkan hadiah ulang tahun untuk Bibi. Silicon Shower. Sudah siapkan hadiah ulang tahun? Hadiah ini sih cukup istimewa. Kalau begitu, nanti saja kita buka bersama. Baiklah. Tapi kalau kakak ipar hari ini tampil begitu anggun, pasti sudah siapkan hadiah yang lebih spesial daripada 3 tahun lalu. Bukankah begitu, kakak ipar? Benarkan, kakak ipar? Lin Yu, meskipun tidak berpura-pura, lalu apa? Jika tak bisa beri hadiah ulang tahun pantas, di sini banyak mata melihatmu. Aku ingin lihat. Bagaimana bisa keluar dari situasi? Pada akhirnya, bukankah kamu tetap harus pergi kembali ke peternakanmu? Kakak ipar, kamu jangan bilang kalau kamu nggak nyiapin hadiah ulang tahun untuk Bibi. Anak ini. Bu. Yu baru saja pulih ingatannya. Gak nyiapin hadiah ulang tahun. Itu masih bisa dimaklumi. Meng Juan, ibu tahu. Selama Yu bisa sehat dan berdiri di depan ibu, itu adalah hadiah ulang tahun terbaik. Iya. 3 tahun gak berbakti, sekarang gak bawa hadiah ulang tahun. Benar-benar keterlaluan. Sepertinya rumor itu benar, nyonya muda ini memang tidak terlalu hormat pada ibu mertua. Kalau menurutku ya, Sebagai menantu. tidak peduli hadiah ulang tahun, tidak heran dia dikirim ke peternakan. Iya, benar. Kakak ipar, jangan bikin penasaran deh. Semua orang sedang menunggu, loh. Hari ini, aku memang sudah siapkan hadiah ulang tahun yang spesial. UR. Beberapa hari ini, terus di rumah. Tidak keluar sama sekali. Kapan siapkan hadiah ulang tahun? Ayaywer. Hadiah ini. Sebenarnya aku ingin jadikan ini sebagai hadiah penutup hari ini. Karena sangat menantikannya. Bawa ke sini Sakrang. Lihat ini. Wah, apa ini? Hadiah ulang tahun ini dari mana? Kelihatannya luar biasa. Bentuknya nggak bisa lihat, apa sebenarnya? Sebenarnya ini apa sih? Kamu lihat ini apa? Apa ini? Iya, ini beneran apa ya? Hadiah ulang tahun ini
UR. Kenapa repot-repot bikin acara sebesar ini? Di dalam kota ini ada apa? Benar Yuer. Ini sebenarnya apa ya? Kincho. Hadiah ulang tahun ini harus berterima kasih padamu. Kalau bukan karena kamu membantu memilih, aku benar-benar tidak bisa menemukan hadiah yang begitu cocok ini. Patung Buddha emas. Bukankah ini patung emas dinasti Ming yang sudah lama hilang, yang dilelang tahun lalu di Sotheby's? Seumur hidup melihat ini dengan mata kepala sendiri, bisa mati tanpa penyesalan. Ketulusan hati nyonya muda ini benar-benar tiada tandingannya. Nyonya tua beruntung memiliki menantu perempuan luar biasa. Bu. Patung emas dari zaman dinasti melambangkan keberuntungan dan perpaduan waktu, tempat, dan keharmonisan manusia. Semoga bisnis keluarga kokoh berdiri hingga ribuan tahun. Yuer. Hadiah ini terlalu berharga. Benar-benar perhatian sekali. UR. Kamu peduli dengan hadiah ulang tahun untuk ibu. Dalam 3 tahun ini, kamu jauh lebih dewasa. Adik QR. Menurutmu, hadiah ulang tahun ini bagaimana? Tidak mungkin. Jelas. Hadiah ulang tahun yang aku Aku menguncinya di brankas. Perempuan Gimana dia bisa mendapatkannya? Kakak ipar benar-benar punya niat baik, ya. Patung emas ini begitu berharga, pasti. Kakak ipar sudah banyak berpikir, ya. Iya, benar. Demi hadiah ulang tahun ini, aku, sebagai kakak, tapi menghabiskan cukup banyak usaha. Adik Chor. Ulang tahunku sudah diserahkan. Selanjutnya, bukankah giliran melihat hadiah ulang tahun spesial dari adikmu? Benar, Nona Shen. Cepat tunjukkan kami. Betul sekali. Cepat tunjukkan kepada kami. Bisa disebut hadiah ulang tahun istimewa oleh Nona Shen, pasti sangat luar biasa. Benar sekali, Nona, tunjukkan pada kami, biar kami lihat. Habis sudah. Patung emas diganti oleh Apa yang harus tindakan yang melawan seperti ini? Harus dihukum sesuai aturan keluarga, melampaui batas. Jika ini tidak bermoral. Kalau dibiarkan, bagaimana kebenaran dan norma keluarga bisa dipertahankan? Seseorang datang. Mingxian. Qinqiu. Rasa putus asa seperti ini, apakah kamu bisa merasakannya? Putus asa yang aku alami. Jauh lebih banyak. 1000 kali lipat dari sekarang. Mengapa adikku terdiam? Barusan kamu kan bilang, mau kasih kejutan buat semuanya? Salah. Bagaimana dia bisa? Kode brankasku? Jangan-jangan. Wanita ini sedang menipuku. Patung emas itu. Cuma imitasi berlapis emas. QR. Jangan biarkan semua orang menunggu lama. Semua sudah menunggu. Iya. Orang-orang. Bawa hadiah ulang tahun yang saya siapkan untuk ibu kemari. Apa ini lagi? Benar saja. jangan-jangan ini lagi patung emas? Sejak kapan jadi kaya, patung emas dikasih seperti kubis? Bisa kaya banget ya? Bibi, QR juga siapkan hadiah kecil untuk Anda. Nanti kain merah itu dibuka. Aku mau lihat bagaimana mereka bisa berpura-pura. QR, jangan-jangan yang kamu siapkan patung emas? Benar, dan patung emas ini adalah patung dari dinasti Ming yang sudah lama hilang. Apa? Kakak ipar, kamu bilang, kebetulan atau tidak? Kakak ipar, kamu bilang, kebetulan banget. Apa? Patung emas ini juga dari zaman dinasti Ming. Itu nggak mungkin. Patung emas dinasti Ming cuma ada satu. Dulu banyak kolektor berebut tapi tak berhasil. Betul, cuma satu yang asli. Lalu satu lagi, itu Palsu. Nggak mungkin, kan? Itu yang asli. Lalu, mana sebenarnya yang palsu? Barang tiruan, ada satu yang palsu. Yue ya? Apa sebenarnya terjadi? Kenapa kamu dan QR punya patung emas yang sama? Ya benar, UR. Apa yang sedang terjadi? Meniru barang palsu bisa mengalahkanku? Lucu sekali. Kini, kebenaran sudah terungkap. Aku ingin tahu bagaimana kau hendak menipu. Bagaimana bisa yakin? Patungku ini adalah palsu.
Kakak ipar, bilang saja kebetulan. Adikku menghabiskan usaha untuk mendapatkan patung emas ini dari kolektor misterius. Demi memberikan hadiah ulang tahun untuk Bibi, dia bahkan mengeluarkan semua simpanannya. Semua, lihatlah. Ini catatan transaksi Sotheby. Harga penjualan 88,88 juta dan catatan transfer dari rekening bank Swiss atas nama saya. Selain itu, cap resmi dari pihak bank. Ya, ini memang benar. Ini memang catatan resmi dan cap dari lelang Sotheby, tidak mungkin palsu. Jadi, apa itu berarti patung emas Nyonya Muda ternyata palsu? Berani-beraninya menunjukkan benar-benar. Kak Mingshuan, jangan marah, 3 tahun lalu, ulang tahun Bibi. Terjadi hal seperti itu. Kakak ipar mungkin hanya ingin menebus kesalahan. Hanya saja caranya agak terlalu. 3 tahun lalu, kirim kotak abu jenazah, seperti mengutuk nenek cepat pergi. Sekarang malah mengirim barang palsu. Untuk menipu nenek. Sebagai menantu, kok keterlaluan banget? Iya, benar banget. Pantas dikirim ke peternakan. Hukuman masih terlalu ringan. Betul sekali. UR. Bisa berbuat seperti ini? Coba kamu bilang. UR. Hari ini kamu harus beri aku penjelasan. Kamu beri penjelasan aku. Penjelasan. Hari ini adalah ulang tahun. Sebagai menantu, Aku tidak bisa membeli barang palsu sebagai hadiah ulang tahun. Chen Mingxian. Kita sudah menikah 10 tahun. Hingga saat ini. Kamu masih tidak mau percaya padaku, ya? UR, bukan begitu maksudku. Bukti yang diberikan QR, sudah kamu lihat. Bagaimana aku bisa percaya padamu? Jangan marah, kakak. Kakak Mingshuan cuma khawatir kamu. Lagi pula, semua orang ada, kita ini satu keluarga. Meski barang palsu, nggak masalah. Yang penting niatnya. Benar, gak rela kasih barang asli, bilang aja. Jangan pura-pura berbakti. Nyonya Muda, kalau memang suka jaga muka, dulu nggak usah bikin tindakan yang nggak pantas. Ini kali aja. Bukan cuma kota abu, barang palsu pun udah cukup buat menebus rasa bakti. Di dunia ini ada ribuan patung emas. Setiap patung adalah karya unik tak tertandingi. Benar atau palsu hanya selembar kain. Karena kalian tidak percaya bahwa patung emas ini benar-benar asli. Adik Shen Xiu. Lebih baik buka dan lihat. Wanita ini gila. Sudah di ujung. Masih bersikeras tak mau mengalah. Apa mungkin yang asli sudah ditukar? Lin Yu. Haruskah menunggu orang lain mengungkap kebohonganmu? Sampai membuat keluarga kehilangan muka, kau berhenti? Loi Kang. 3 tahun lalu, saat dihujat semua orang, Chen Mingxuan. Apakah di hatimu kau juga berpikir seperti itu? Hanya membuka selembar kain. Masih ragu, adik? Sejak kakak bersikeras memeriksa. Kalau begitu, periksa saja. Tapi, kalau ada sesuatu yang terungkap, Kak Mingshuan akan merasa sulit. Kakak, jangan bikin Kak Mingshuan merasa sulit, ya? Lin Yu. Sejak kamu sakit, Semua orang selalu mengalah dan merawatmu. Meski tidak suka QR, dia selalu menjaga perasaanmu. Untuk kejadian hari ini, minta maaf pada ibu, biar semuanya selesai. Jangan buat aku sulit. Minta maaf. 3 tahun yang lalu, Aku tidak punya kesempatan untuk minta maaf. Sekarang aku tidak salah. Kenapa aku harus minta maaf? Lin Yu. Jangan bikin keributan lagi. haruskah kita? Malu di depan orang lain baru kamu puas? Bukan aku yang salah. Tapi dia. Lin Yu. Kamu. kakak ipar. Kiwer tahu kamu tak suka padaku. Seberapa tidak sukanya kamu padaku dulu. Kiwer tidak pernah peduli. Tapi, kali ini aku ingin menunjukkan rasa hormat Bibi. Apa itu juga salah? Cure. Nona Shen dengan hati baik membelanya, tapi dia begitu. Dia meminta Nona Shen maaf. Sungguh keterlaluan. Benar, Nona Shen memikirkan dia, tidak ingin memperbesar masalah. Tapi dia malah menunjukkan sikap sombong seperti Nyonya Muda.
Yuer, hari ini adalah ulang tahun ibu. Dia juga adik angkatmu. Jangan buat keributan. Kalau ada sesuatu, bicarakan di rumah. Bu, bukan saya sengaja membuat keributan di pesta ulang tahun Anda. Tapi rasa kesal dalam hati saya. Sudah saya tahan selama 3 tahun. Hari ini, saya akan membela diri saya sendiri. Yuer, kamu. Menantu yang tidak tahu situasi. Nyonya tua memberi kesempatan, tapi kamu keras kepala. Haruskah dia memang padamu? Bibi, jangan salahkan dia. Kalau mau menyalahkan, salahkan QR saja. Kesalahan QR adalah menunjukkan bukti di depan umum. Kakak ipar. QR memohon, jangan terus membuat keributan. Asalkan kamu bisa setuju. QR akan langsung berlutut di depanmu sekarang. Yuer, kamu Yuer. QR, apa yang kamu lakukan? Bangunlah. Cepat bangkit. Ming Xuan, jangan halangi aku. Jika QR berlutut, Itu bisa membuat kakak ipar merasa puas. Bisa menjaga muka di ulang tahun Bibi. QR rela berlutut sampai patah kaki. Pun ikhlas hati. QR, kenapa kamu harus begitu sih? Lin Yu, lihat QR. Kamu memaksanya seperti ini. QR memikirkanmu, rela berkorban demi menjaga nama baik keluarga Chen. Sementara kamu, apa yang sudah kamu lakukan? Yuer, ini permintaan ibu, tolong. Dia adik angkatmu, kan? Apapun masalahnya, kita bicarakan di rumah, ya. Jangan bertengkar lagi. Kalau dia memang mau berlutut, biarkan saja dia berlutut. Lagian, kalau mau berpura-pura, harus dimainkan sampai Lin Yu, kamu. Wanita berbisa. Nona Shen berlutut. Kamu masih terus mendesak. Ini benar-benar Tuan Chen menikahi istri seperti ini, tidak punya sopan santun. Lin Yu. Saya pikir kamu sembuh, jadi tak mau bertengkar. Tapi kamu terus saja membuat keributan. Apa kamu harus memaksa QR sampai mati baru puas? Saya tahu kamu marah karena saya mengirim kamu ke peternakan. Saya ingin kamu belajar tata krama. Berpura-puralah di depan ibu. Apa kamu tidak bisa mengerti saya? Hanya dalam 3 bulan. Kenapa kamu bisa berubah seperti ini? Ming Xuan. Di hatimu, aku hanyalah pembohong yang penuh dengan kebohongan. Bahkan kamu pun tidak mau percaya padaku? Percaya. Sekarang bukti sudah di depan mata, kamu mau berdebat denganku? Kamu masih menipuku. Sama sekali tidak sadar betapa irasionalnya dirimu. Kamu membuatku sangat kecewa. Memaksa hingga mati. Chen Ming Xuan. 3 tahun lalu, Lin Yu mencintaimu. Bukankah Kau paksa mati dengan tanganmu sendiri, memaksanya mati? Chen Ming Xuan. Maukah kau bertanya langsung padanya? 3 tahun ini, apa yang sudah dia lakukan padaku? Apa yang salah dengan kakak ipar QR? Kakak ipar bisa langsung bicara. Kenapa harus begitu? Kenapa harus terus memaksa seperti ini? Kak Ming Xuan. QR benar-benar sangat menderita. QR tidak tahu di mana sebenarnya QR telah salah. QR. Lin Yu, kamu bilang QR mencelakanmu. Buktinya mana? Sejak kamu kembali ke rumah, kamu selalu memusuhi QR. QR selalu mengalah dan mundur berkali-kali, tapi yang dia dapat dari kamu hanyalah perlakuan yang semakin buruk. Apa kesalahan QR sehingga kamu memperlakukannya seperti ini? Chen Ming Xuan. Sampai sekarang, kamu tetap tidak mau percaya padaku sekali saja? Kamu tahu tidak, bagaimana aku bertahan selama 3 tahun ini? Sudah cukup, Lin Yu. Kamu belum merasa cukup mempermalukan diri? Hari ini adalah ulang tahun ibu. QR sudah berlutut padamu, apalagi yang diinginkan? Sampai kapan kamu akan membuat keributan seperti ini? Belum puas ya? Yuer, kamu maunya mengalah saja sama Ming Xuan. Jangan ribut lagi, urusan ini biarkan saja berlalu. Apa susahnya bicara nanti di rumah? Kak Ming Xuan. QR, kamu. Kak Ming Xuan, kamu baik-baik saja? Kalau kamu marah, kakak ipar, pukul aku saja. Kenapa mesti pukul Kak Ming Xuan? Chen Ming Xuan. Tamparan ini untuk semua yang kamu utang selama 3 tahun terakhir. Bukannya kamu ingin bukti?
Hari ini aku akan tunjukkan padamu apa yang tersembunyi di balik ini. Bukti yang kamu cari. Inilah yang kamu sebut bukti. Itu kan patung emas dari dinasti Ming, bukan? Qui n'a pas jadis ses buts à computer? Apakah ini hadiah ulang tahun yang disiapkan Nona Shen untuk Nyonya Besar? Apakah kita semua baru saja tertipu? Itu bukan Tyrion, itu asli. Tidak mungkin. Patung emas dinasti Ming di mana? Kenapa berubah jadi layar rusak? Jangan-jangan ini ulah dia. Sure. Bukankah kamu bilang patung emas itu untukku? Kok malah jadi ini? QR. Sebenarnya ini bagaimana ceritanya? Berikan penjelasan yang masuk akal. Meng Xuan, Kak. Aku juga tidak tahu kenapa jadi begini. Catatan transfer barusan. Dan cap banknya. Kamu sudah melihat semuanya. QR jelas menyiapkan patung emas. Pastinya. Pasti ada yang mengganti patung emas milikku. Tidak mungkin, Nona Shen. Sekalipun seseorang kurang baik, dia tidak akan berbuat sejauh itu. Bukankah ini mempermalukan Nyonya tua? Tunggu, patung emas yang dibawa Nyonya muda tadi, apakah itu ditukar dengan milik Nona Shen? Lin Yu, apa sebenarnya yang terjadi? Chen Mingxian. Aku tahu kamu ingin tahu. Tapi semua ini sudah tidak penting lagi. Bukankah kamu selalu ingin bukti? Ini. Oke. Aku akan tunjukkan, adik perempuan baik hati yang kamu banggakan itu. Selama 3 tahun ini, apa saja yang dia lakukan padaku. Lin Yu. Hadiah besar dari adikmu ini. Sudah aku siapkan dengan sangat matang, loh. Di ulang tahun nenek itu, kasih kotak abu jenazah. Coba bayangkan, pasti lucu sekali. Kak Ming Xuan melihat ini. Dia akan mengusirmu dari keluarga Chen. Kamulah yang merampas semua yang seharusnya milikku. Kak Ming Xuan itu selamanya hanya bisa menjadi milikku. Bukankah ini kotak abu jenazah di pesta ulang tahun 3 tahun lalu? Itu dimasukkan oleh perempuan jahat itu. Jadi benar kata Nyonya muda, ini ditukar oleh perempuan jahat itu. Sebagai anak angkat keluarga Chen, berani mengincar suami kakaknya. Melanggar hubungan keluarga, menjijikan. Biasanya terlihat baik hati, lemah lembut, siapa sangka di baliknya begitu licik. Chen Mingxian. Sampai saat ini, apakah kamu sudah melihat jelas sisi sebenarnya adik angkat yang kamu bela? Wajah aslinya? Shen Xiao. Sejak kamu menjadi anak keluarga Chen, aku memperlakukanmu seperti putri kandungku. Namun kamu malah melakukan. Ini soal yang terjadi. Kamu. Mingxian. Dengar penjelasan saya, bukan seperti yang kamu pikirkan. Semalam aku jelas. Tunggu. Kemarin, aku minta adik Shen Qiu untuk menyimpannya. Adik Shen Qiu, apa benar kamu? Kenapa? Selama 3 tahun ini aku sangat percaya padamu. Aku sudah menganggapmu seperti adik kandungku sendiri. Kenapa kamu menjebak UR? Kenapa? Karena aku mencintaimu. Sejak aku berusia 12 tahun, saat kamu membawaku masuk ke keluarga Chen. Aku sudah memutuskan. Saat dewasa, aku pasti menikah denganmu. Lebih mengenalmu daripada Lin Yu. Lebih cocok untukmu. Dia yang muncul. Telah merebutmu dariku. QR. Selama ini aku selalu menganggapmu sebagai adik perempuan sendiri. Memberikan pendidikan terbaik untukmu. Memenuhi semua permintaanmu, tapi kamu. Bagaimana bisa kamu melakukan ini? Apalagi dia adalah kakak iparmu. Aku salah. Mingxuan ga. Aku juga tidak ingin melakukan ini. Tapi aku benar-benar mencintaimu. Kumohon maafkan aku. Kak Mingxuan.
Maafkan aku sekali saja, ya? Hadiah ulang tahun yang ditukar. Kotak abu yang diterima ibuku. Menjebak dan menyalahkan UR. Satu demi satu, semua ini, bagaimana aku bisa memaafkanmu? Kak Ming Xuan, Kalau bukan karenamu, nyonya muda kita tidak akan menderita 3 tahun. Tuan Chen dan nenek sudah memperlakukanmu dengan baik, tapi kau bertindak tidak tahu berterima kasih. Sekarang kau ingin meminta maaf pada Tuan Chen? Tidak tahu malu. Benar sekali. Orang tak tahu berterima kasih. Memang pantas diusir dari rumah. Pergi sejauh mungkin. Shen Qiu, sampai pada titik ini. Pernahkah kamu berpikir, kamu juga akan menghadapi nasib seperti hari ini? Semua gara-gara kamu. Semua gara-gara kamu, kamu yang membuatku seperti ini. Berhenti. Kenapa kamu kembali? Kenapa kamu tidak mati di sana? Kenapa kamu mengambil hidup yang seharusnya milikku? Berani kamu memukul aku. Aku akan melawanmu. Cukup. Kenapa sampai saat ini kamu masih melindungi dia? Kamu bilang siapa manusia? Jelaskan padaku. Kamu bilang siapa manusia? Diam. Kak Ming Xuan. Kamu memukulku. Kamu benar-benar memukulku demi orang ini sekarang. UR. Sudah cukup. Shen Qiu sudah menerima hukuman yang pantas. Kamu merasa tidak adil dan ingin melampiaskan. Kamu boleh memukul atau marah padaku. Tapi di sini ada banyak orang saat ini. Demi kehormatan keluarga Chen, aku mohon padamu. Jangan buat keributan lagi, ya? Cukup, Chen Mingxuan. Kamu benar-benar berpikir aku hanya membenci fitnah yang dia buat 3 tahun lalu? Kalau bukan itu, lalu apa? Apa kamu tahu? Dia hampir merenggut nyawaku. Apa yang kamu bicarakan? Shen Qiu, dia ternyata. Itu tidak mungkin. UR. Kamu jelaskan semuanya dengan jelas. Ada apa sebenarnya? Kincho. Aku beri kamu satu kesempatan terakhir. Kamu sendiri yang mau jujur. Atau aku yang akan membantu. Mengungkap semua perbuatan jahat dan memalukanmu. Shen Xiao. Apa yang sebenarnya kamu lakukan pada UR? Lihat aku. Apa yang kamu katakan itu benar? Apa kamu hampir saja mencelakai UR? Berapa lagi hal yang disembunyikan dariku? Katakan. Ming Xuan. QR bersumpah. QR hanya menukar hadiah ulang tahun. Tidak ada yang lain yang QR lakukan. QR ini kamu lihat tumbuh besar sejak kecil. QR memang salah. Tapi QR tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Ming Xuan kakak. Kalau bahkan kamu juga tidak percaya pada QR. QR lebih baik mati saja. Chen Mingxuan. Sampai saat ini kamu masih memilih percaya padanya? Kincho. Kalau kamu tidak mau bicara, tidak masalah. Aku membuat semua orang di sini melihat wajah kotormu yang sebenarnya. Kakak, tenang saja. Setelah kamu pergi, aku akan baik-baik saja. Aku akan menjaga kakak ipar Ming Xuan untukmu. Seperti selama 3 tahun ini, saat kamu tidak di sisinya, setiap malam. Kincho. Sekarang kamu seharusnya sudah ingat semuanya, kan? Masih perlu aku jelaskan? Shen Qiu. Apakah video itu benar-benar nyata? Bukankah kamu bilang masker oksigen UR dilepas sendiri? Sebenarnya apa yang kamu lakukan? UR itu kan kakak iparmu. Apa kamu sudah gila? Kak Ming Xuan. Tidak, ini tidak mungkin benar. Percayalah padaku, percayalah kalau QR tidak seperti itu. Cukup.
Shen Qiu. Aku tidak menyangka, kamu ternyata orang seperti ini. Barusan. Aku masih percaya omonganmu yang bohong. Bukan seperti itu. Lin Yu. Apa salahku padamu? Kenapa melukaiku seperti ini? Kamu tidak tahu malu, ya? Aku belum pernah lihat wanita kotor dan menjijikan seperti kamu. Manjijikan. Buktinya sudah sang. Masih berani menyangka. Camus Pompunu Kejam. Aku benar-benar ingin menghajarmu sampai mati. Mingxian. Kamu harus memberikan keadilan untuk Yuer. Ular berbisa dan pengkhianat seperti dia sama sekali tidak pantas menjadi anak keluarga Chen kita. Kak Ming Xuan, Kier Tayu Akusala. Kumohon, demi 20 tahun hubungan kita, maafkan QR kali ini saja. Anak angkat keluarga Chen, Shen Qiu. Tak malu mencelakai keluarga sendiri. Pikiran licik, keji hingga melampaui batas. Mulai hari ini, diusir dari keluarga Chen. Jangan pernah bertemu lagi. Tidak. Kak Ming Xuan. Kia benar-benar tahu salahnya, Kier bersampa. Mulai sekarang tidak akan berani lagi. Kumohon, demi kenangan tumbuh bersama sejak kecil, maafkan Kier. Jangan usir Kier pergi. Bawa pergi. Bibi, dari kecil Anda paling sayang sama Kier. Kier benar-benar tahu salahnya. Kier seharusnya tidak mengutuk Anda di ulang tahun Anda. Kumohon, demi hubungan 20 tahun kita. Maafkan Kier kali ini. Iya? Jangan panggil aku Bibi. Keluarga kami Chen tidak punya anak seperti kamu. 20 tahun. 20 tahun hanya untuk membesarkanmu menjadi ular berbisa berhati licik. Bawa dia pergi. Kakak kipar. Kier tahu dia salah. Kier tidak seharusnya merebut Ming Xuan darimu. Sialan aku. Kakak ipar, kamu lapang hati. Maafkan aku ya. Aku janji, aku bersumpah, aku tidak akan berani lagi, kakak ipar. Berhenti. Kakak ipar, kamu sudah memaafkan aku? Kincio. Kamu sekarang begini, sangat mirip dengan aku waktu dulu saat kehilangan akal. Kalau mau aku memaafkanmu, boleh saja, tapi aku sudah bilang. Kamu punya hutang denganku. Aku akan menagih semuanya, satu persatu. 3 tahun yang lalu. Kamu telah menjebakku. Sekrai. Aku sudah pilihkan untukmu rumah sakit jiwa terbaik. Bukankah itu sangat masuk akal? Tidak. Aku tidak mau ke tempat seperti itu. Kakak ipar, Kumon. Aku tidak mau pergi ke sana, kakak ipar. Shen Qiu, pernahkah kamu berpikir? Roda kehidupan selalu berputar. Kamu juga akan mengalami hari seperti ini. Kakak ipar, kumohon kepadamu. Jangan kirim aku ke sana, kumohon. Asalkan tidak dikirim ke sana, aku rela bekerja keras seperti sapi atau kuda, asal jangan dikirim ke sana. Aku akan melakukan apa saja. Adik Shen Qiu. Kakak takut kamu sendirian di sana. Aku pilihkan rumah sakit campur pria dan wanita. Percaya deh, kamu pasti cepat terbiasa di sana. Tidak mau. Oh iya. Rumah sakit itu ada di pulau terpencil luar negeri. Daikolingi Olalat. Kalau kamu tidak mau jadi santapan hiu, lebih baik jangan coba kabur. Sangat berbahaya. Kakak ipar. Kakak ipar, aku benar-benar tahu aku salah. Tolong maafkan aku. Aku tidak akan berani lagi. Bawa pergi. Jangan. Kakak Ming Xuan, aku benar-benar tahu aku salah. Kakak Ming Xuan, maafkan kali ini saja. Kakak Ming Xuan, Lin Yu,
Kamu iblis tak berhati. Kamu tidak akan mendapat akhir yang baik. Bahkan jadi arwah pun aku takkan melepaskanmu. Maafkan aku. Aku tidak tahu kalau Shen Qiu diam-diam melakukan begitu banyak hal padamu. Semua salahku. Salahku karena tidak melindungimu dengan baik. Tenang saja. Mulai hari ini, aku akan menghabiskan sisa hidupku untuk menebus semuanya kepadamu. Maafkan aku. Ya. Chen Mingxian. Kamu benar-benar pikir selama 3 tahun ini, semua penderitaanku hanya sebatas ini saja? Aku tahu hatimu masih menyimpan dendam. Masih merasa belum lega. Kamu boleh memukulku, memarahiku. Asalkan kita tidak berpisah. Itu semua terlalu murah untukmu. Chen Mingxian. Kamu tahu selama 3 tahun ini, aku telah melalui banyak hal di peternakan itu. Bagus sekali. Kamu akhirnya sadar. 3 tahun ini membuatmu menderita. Sebelumnya aku kurang peduli padamu. Aku tidak mudah percaya pada Shen Qiu. Mengirimmu ke peternakan adalah kesalahan. Tapi tenang saja. Selanjutnya aku akan menebus semua untukmu. Aku tak akan biarkan kamu merasa terzalimi. Maafkan aku. Oke? Chen Mingxuan. Kamu tahu apa yang telah aku lalui selama 3 tahun ini? Apakah kamu benar-benar memahami aku? Aku tahu, aku sudah bertanya pada Zhang Shouchai. Dia bilang kamu hidup baik di sana. Setiap hari bangun pagi menggembalakan domba. Kondisinya agak sederhana. Aku sudah khusus pesan padanya, supaya kamu jangan melakukan pekerjaan kasar. Chen Mingxian. Kamu benar-benar bodoh sampai ke tulang. Konyol. Kamu bicara apa ini? Inikah yang kamu sebut pesan khusus? Tidak. Kenapa bisa begini? Zhang Shouchai jelas berjanji padaku. Kenapa ini terjadi? Kenapa ada banyak luka? Sekreng. Apa hakmu untuk bicara tentang menebus semuanya? Tidak. Tidak seperti ini. Zhang Shouchai jelas sudah menjamin padaku, dia akan merawatmu dengan baik. Ternyata dia membohongiku. Dia membohongi aku. Kenapa? Kenapa dia melakukan ini? Kenapa? Aku akan memberitahumu kenapa. Pukulan cambuk setiap hari. Berebut makanan busuk dengan domba. Tidur di kandang penuh kotoran. Mati rasa karena kedinginan. Sudah, cukup. Lukamusen panas digit nyamak dan memberuk. Cukup sudah. Jangan bicara lagi. Malam masih terus. Jangan bicara lagi. Chen Mingxian. Menurutmu, apa kamu bisa disebut lelaki? Kita sudah menikah selama 10 tahun. Namun kalah dengan beberapa kata fitnah dari Shen Qiu. Aku sering memohon bantuan padamu. Sebagai gantinya, hanya ada ketidakpercayaan darimu. Inikah yang kamu sebut sebagai perhatian? Inikah yang kamu sebut sebagai balas jasa? Sekarang. Menurutmu, kamu masih tidak bersalah? Tidak. Apa yang sudah kulakukan? Kenapa bisa begini? Apa yang sudah kulakukan? Bukankah mereka semua karyawan terbaikmu? Ingin tahu kebenarannya? Kenapa tidak langsung bertanya pada mereka? Aku lelah. Aku bersumpah. Mereka yang pernah menyakitimu. Tidak akan ada satupun yang kubiarkan lolos. Ayo, minum.
Saudara-saudara, masih ingat wanita 3 tahun lalu yang baru datang ke peternakan? Waktu itu seperti apa? Katanya nyonya muda keluarga Chen. Anak perempuan kaya. Datang ke peternakan kita. Bukankah akhirnya Dilatih kepala kita jadi. Seperti anjing? sayang sekali. Wanita itu sekarang dibawa pulang oleh Tuan Chen, hidup jadi nyonya muda. Pasti. 3 tahun ini dibentuk, wanita itu pasti sudah hafal di luar kepala. Tidak tahu apakah setelah kembali, dia akan merindukan. Cambuk kecilku. Pas. Pemikiran terlalu sempit. Nyonya muda makan makanan ternak 3 tahun, yang dirindukan pasti. Produk peternakan kita. Makan, nasi nih. Ayo, saudara-saudara. Cheers. Minum, minum. Pakshin de Dukla. Jangon Bergerac. Kenapa datang ke sini? Bawa orang sebanyak ini lagi. Zhang Shotsai. Beraninya kamu. Bukan. Tuan Chen. Apa maksud Anda? Apakah saya melakukan kesalahan? Kenapa Anda memukul saya? Nyonya muda. Tuan Chen. Saya tidak bersalah. Saya hanya hilaf sesaat. Dulu. Baru berani tidak sopan pada nyonya muda. Pergi. UR. Bagaimana ini harus ditangani? Katya, bawa ke kandang kambing. Aku ingin melihat sendiri. Lebih baik mati daripada hidup. Nyonya muda. Tidak. Bukan. Pergi. Sang Shouchai. Aku tanya kamu sekali lagi. Lukanya Lin Yu itu benar-benar kamu yang buat? Jawab. Tuan Chen. Saya terpaksa melakukannya, Tuan. Wanita Shen Qiu memerintahkan saya melakukan ini. Jika saya tidak melakukannya, dia mengancam keselamatan keluarga saya. Tuan Chen. Saya tidak bersalah, Tuan. Harta, akun atas namamu menerima uang dari Shen Qiu lebih dari 3 juta. Kamu pikir aku tidak tahu, ya? UR. Hidup atau mati dia. Semuanya tergantung kamu. Zhang Harde. Masih ingat dulu, bagaimana kamu memperlakukan aku? Memaksa makan dan tidur bersama domba. Rasa seperti itu. Selama hidup tidak akan pernah aku lupakan. Kalau kamu begitu suka memaksa orang makan. Bagaimana kalau kamu juga coba sendiri? Rasanya makanan ternak ini? Nyonya muda, saya salah. Saya kehilangan akal sehat. Saya tidak seharusnya melakukan itu, Pak. Saya salah, seperti binatang. Saya tahu saya salah. Kamu tahu kamu salah. Kamu hanya takut. Aku memohon padamu berkali-kali. Demi bertahan hidup. Aku berpura-pura jadi orang gila. Jadi, Aku paham satu hal. menghadapi orang jahat. Tidak boleh berhati lembut. Bawakan orang-orang ke sini. Apa yang ingin kau lakukan? Bawa semua pakan dari peternakan ke sini. Aku mau dia. Satu suap. Satu suap makan semuanya habis. Jangan. Nyonya muda. Makanannya sudah Perlu aku beli lagi? Pak Zham, pemilik peternakan, kamu sudah kenyang? Kalau belum cukup puas makan, aku bisa suruh orang beli. Nyonyaku, aku salah. Aku bersumpah, aku tak akan berani lagi ke depan. Mohon ampuni hidupku ini. Aku akan jadi budakmu di masa depan, beri aku kesempatan. Nyonyaku. Bukankah ini nyonya kita yang terhormat? Kenapa sekarang seperti seekor Anjing liar yang dibuang majikannya, menggoyang ekor meminta belas kasihan? Anjing ini masih bisa menyenangkan tuannya. Sekarang nyonya muda itu
Bahkan lebih buruk dari seekor anjing. Bukannya menikmati jadi nyonya muda, di pesta malah ingin memberikan kotak abu jenazah. Tidak heran Pak Chen menurunkan kamu ke peternakan. Kasih aku jalan keluar. Kepala peternakan Zhang, apa yang terjadi padamu? Cuma makan pakan yang paling biasa. Pemilik lapangan Zhang, kamu nggak kuat hadapi ini ya. Pemilik lapangan Zhang, kamu suka melatih hewan? Kebetulan banget. Selama 3 tahun ini, aku belajar sedikit dasar-dasarnya. Gimana kalau pemilik lapangan Zhang coba capek sedikit lagi? Rasakan sendiri. Menurutmu benda ini, kalau kena kulit manusia, apa akan seperti yang di TV itu? Semua diungkapkan? Nyonya muda. Ini bukan guyonan, ini bisa fatal. Aku anjing untukmu, tiru suara. Aku mohon, Ampuni aku, jangan mendekat. Jangan datang ke sini. Tolong. Aku salah, kumohon jangan. 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 Tidak akan sakit kok. Nyonya muda, aku salah. Sungguh aku tahu aku salah. Kumohon jangan mendekat, kumohon. Aku tidak apa-apa. Tenang saja. Aku tidak akan membiarkan kamu mati dengan mudah. Besok pagi, polisi akan datang untuk membawamu pergi. Sisa hidupmu, bersiaplah untuk menghabiskannya di penjara. Jangan ada yang mendekat. Semua mundur. Siapapun yang maju selangkah, aku akan langsung menggorok leher wanita ini. Mundur. Siapapun berani maju, aku bakal menggorok leher wanita ini. Sang Shoucai, tenang. Letakkan pisaumu. Jangan sakiti UR, aku akan memenuhi semua syaratmu. Diam. Aku anak kecil umur 3 tahun, bagaimanapun juga, aku pasti mati. Kalau mau mati, aku bawa seseorang ikut mati. Kamu tidak akan bisa melarikan. Lakukan saja. Kalau berani, bunuh aku sekarang. Kau pikir aku tidak berani? Berhenti. Lepaskan UR, aku bisa lupakan yang terjadi sebelumnya. Aku bahkan bisa membuat mereka mundur. Suruh orang-orangmu mundur dulu. Mundur. Suruh orang-orang mundur. Semua mundur, mundur sekarang. Orang-orangku sudah mundur. Sekarang turunkan pisau itu. Apapun syaratmu, katakan saja. Aku mau 1 mobil yang sudah penuh bensin. Uang tunai 1 juta. Malam ini, cari tiket penerbangan luar negeri tercepat. Kamu cuma punya 5 menit. Tidak masalah. Akan segera diurus. Dasar bajingan. Barusan kamu kan sombong banget. Katakanlah. Kalau gue di depan suami payah lo ini, bikin lo tunduk. Bukannya bakal seru banget? Kalau gue di depan suami payah lo ini, bikin lo tunduk. Bukankah akan menarik? Berani kamu? Aku mau menjelajah dunia. Sebelum pergi, aku akan coba dulu. Rasanya jadi nyonya besar keluarga Chen. Zhang Shoucai, aku peringatkan kamu. Kalau dia kehilangan sehelai rambut saja, aku akan buat seluruh keluargamu ikut mati. Berani kamu mengancam aku. Aku ini orang yang nekat. Dan tidak suka menyia-nyiakan. Bagaimana kalau kamu berlutut dan panggil aku, ayah? Mohon agar aku melepaskannya. Mungkin saja kalau aku lagi mood bagus. Aku akan melepaskan perempuan ini. 3, 2, 1. Aku berlutut. 3, 2, Aku berlutut. UR. Mission. Sialan ini. Hari ini aku harus ambil nyawamu. pergi. UR, jangan nakut-nakuti aku. UR, jangan pergi, jangan tidur, jangan nakut-nakuti aku. Bahkan wanita yang kamu cintai tidak bisa kamu lindungi. Chen Mingxuan, kamu ini laki-laki macam apa?
Sang Shou Chai. UR. UR, jangan buat aku takut. Chen Mingxian. Kamu memang Benar-benar. bodoh. Tidak. Dokter. Bagaimana kondisi UR? Apakah dia baik-baik saja? Apakah ada bahaya untuk hidupnya? Aku mohon padamu. Aku mohon, tolong selamatkan dia. Kondisi pasien saat ini sangat serius. Hidupnya dalam bahaya kapan saja. Dengan metode medis saat ini dan indikasi medis sekarang, nyawanya bisa diselamatkan, namun kemungkinan besar akan mengalami keadaan koma vegetatif terus-menerus. Tidak. Bukan begitu. Pasti masih ada cara, kan? Katakan. Katakanlah. Tidak. Salahku. UR. Semua karena aku. Aku yang menyakitimu. Kalau saja waktu itu aku memilih percaya padamu. Aku tidak mengirim kamu ke peternakan. Salahku. Mingxian. Semua ini gara-gara aku. Mingxian jangan seperti ini. Semua akan baik-baik saja. Dia orang baik pasti akan selamat. Semua akan baik-baik saja. Ini salahku, semua ini salahku. Aku seharusnya tidak percaya kebohongannya. Aku tidak seharusnya mengirimmu ke ladang. Dan terutama saat kamu membutuhkan aku. Aku tidak percaya padamu. Aku memohon padamu. Aku memohon padamu bangun lagi, oke? Asalkan kamu bisa bangun. Meski harus membuat aku mati, biarkan aku mati, aku setuju. UR. Hebat, akhirnya kamu sadar. Aku akhir-akhir ini khawatir padamu. Aku sempat pikir kamu akan. UR. Bu. Syukurlah kamu sudah sadar. Kamu ngobrol dulu dengan Mingxuan. Mama akan belikan kamu sedikit buah, ya? UR. Maaf ya. Sebelumnya itu semua salahku. Semuanya salahku. Aku tidak tahu 3 tahun ini kamu sudah banyak menderita. Aku yang tidak peduli padamu. UR. Maafkan aku. Oke? Chen Mingxian. Kamu hanya tahu bahwa selama 3 tahun ini, setiap malam, aku selalu berpikir. Aku berharap suatu hari nanti, kamu akan berlutut di depanku. Memohon maaf dariku. Aku pernah memberimu kesempatan berkali-kali. Dan selalu mengharapkannya berkali-kali. Ada di saat aku merasa kecewa. UR. Tapi ketika aku kembali ke keluarga Chen, Sadarku salah. Yang salah bukan kamu. Tapi aku yang seharusnya tidak pernah memiliki sedikit pun harapan padamu. Chen Mingxian. kita Bercerai saja. tidak.
UR. Aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku mohon padamu, berikan kesempatan lagi, Satu kesempatan saja, jangan cerai denganku, boleh? Tunggu sampai kamu keluar dari rumah sakit. Akan menebus kesalahanku seumur hidup. Aku tidak akan membiarkan kamu menderita lagi. Jangan pergi, maafkan aku. Aku tidak bisa meninggalkanmu. Aku lelah. Aku ingin sendiri sebentar. Kyra. Tidak. Aku tidak akan pergi, kecuali berjanji tidak cerai dariku. Kalau tidak, aku berlutut mati di sini. Chen Mingxian. Jika kamu benar-benar mencintaiku, jangan lagi seperti dulu. Melakukan hal-hal kekanak-kanakan untuk menahan. Istirahatlah dengan baik. Aku ada di luar pintu. Kalau kamu mau, panggil aku masuk. Pasal 23 Undang-Undang Anti Kekerasan Tiongkok. Pihak terkait, karena mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau menghadapi ancaman kekerasan rumah tangga, dapat mengajukan perintah perlindungan pribadi ke pengadilan. Berdasarkan pasal 1079 KUH, kekerasan rumah tangga atau penganiayaan, meninggalkan anggota keluarga, jika mediasi gagal, harus disetujui untuk bercerai. Ingat, kekerasan dalam rumah bukan urusan pribadi. Segala bentuk kekerasan adalah tindakan melanggar hukum. Kalian berhak menggunakan senjata hukum untuk melindungi hak kalian. Kelas selesai. Terima kasih Bu Lin. Terima kasih guru. Nona Lin. Tadi barusan, Ada Sirang. Bapak bernama Chen. Meminta saya menyerahkan. Suradini. Kepada kamu. Terima kasih. Baiklah. Lin Yu. Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Saat membaca surat ini, mungkin aku sudah pergi. Musim dingin akan tiba. Ingat pakai baju lebih tebal. Hati-hati jangan sampai masuk angin. Kalau kamu masih mau memaafkanku, telepon aku ya. Aku selalu siap jemput kamu pulang. Pengirim surat. Chen Mingxuan. Mingxian. Kenapa kamu tidak naik sendiri? Bicara dengan UR dan jelaskan. Sudah 3 tahun berlalu. UR seharusnya sudah memaafkanmu. Aku berutang terlalu banyak padanya. Aku bukan suami yang baik. Jika seumur hidupnya dia mau memaafkanku, pintu keluarga Chen akan selalu terbuka untuknya. Ayo, Bu. Pulang.